Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Babat Nusantara. Kali ini saya akan membawakan cerita tentang kesultanan-kesultanan yang ada di Indonesia. Yang pertama, Kesultanan Perelak. Kesultanan Perelak atau Kesultanan Perlak adalah kerajaan Islam di Indonesia dan merupakan kesultanan yang berkuasa di sekitar wilayah Perlak, Aceh Timur. Aceh sekarang disebut-sebut antara tahun 840 sampai dengan tahun 1292. Perlak atau Perlak terkenal sebagai suatu daerah penghasil kayu perlak, jenis kayu yang sangat bagus untuk pembuatan kapal, dan karenanya daerah ini dikenal dengan nama Negeri Perlak. Hasil alam dan posisinya yang strategis membuat Perlak berkembang sebagai pelabuhan niaga yang maju pada abad ke-8, disinggahi oleh kapal-kapal yang antara lain berasal dari Arab dan Persia. Hal ini membuat berkembangnya masyarakat Islam di daerah ini, terutama sebagai akibat perkawinan campur antara saudagar Muslim dengan perempuan setempat. Geografis Kerajaan Perlak. Selat Malaka sejak zaman dahulu terkenal sebagai jalur perdagangan utama Nusantara. Perdagangan dari berbagai penjuru dunia berlayar melalui selat tersebut untuk melakukan perdagangan. Dari selat tersebut masuklah ajaran agama-agama baru ke Nusantara. Sebelum berdirinya Kesultanan Malaka, pelayaran Selat Malaka tidak melalui pantai Semenanjung Malaya, melainkan melalui sisi barat Selat Malaka menyisiri pantai-pantai Sumatera. Kota pelabuhan terpenting pada waktu itu adalah Melayu yang terletak di muara Sungai Batagari, Jambi. Pada bulan Desember hingga Maret, di sebelah utara Khatulistiwa bertiuplah angin musim timur laut yang memungkinkan kapal-kapal dagang India dan negeri Cina berlayar ke perairan Selat Malaka. Kapal-kapal tersebut bertahan di perairan Selat Malaka hingga bulan Mei sebelum mereka berlayar untuk kembali ke negeri masing-masing dengan memanfaatkan angin musim barat daya. Hasil bumi Sumatera turut meramaikan perdagangan internasional di Selat Malaka. Daerah penghasil lada yang utama pada waktu itu adalah Aceh. Menurut para pedagang Arab dan Cina, penanaman lada di Aceh telah dimulai sejak abad ke-9, yakni di daerah-daerah Perlak, Lamuri, dan Samudra. Meskipun demikian, lada bukanlah tanaman asli Aceh, melainkan tanaman dari Malagasy atau Madagaskar. Para pedagang dari Arab dan Persia membawa lada ke Aceh dan mencoba menanamnya di daerah tersebut. Dari percobaan tersebut, ternyata tanah dan iklim Aceh sangat cocok untuk membudidayakan tanaman lada. Dalam waktu singkat, Aceh pun tumbuh menjadi daerah penghasil dan pengekspor terbesar lada pada masa itu. Bandar Perlak dijadikan bandar utama di pantai timur Sumatera bagian utara. Wilayah tersebut terus tumbuh dan berkembang hingga menjadi kota perdagangan internasional yang banyak disinggahi pedagang dari penjuru dunia, termasuk pedagang Muslim. Hikayat Aceh. Naskah Hikayat Aceh mengungkapkan bahwa penyebaran Islam di bagian utara Sumatera dilakukan oleh seorang ulama Arab yang bernama Syekh Abdullah Arif pada tahun 506 Hijriah atau 1112 Masehi.
Lalu berdirilah Kesultanan Perlak dengan sultannya yang pertama, Alauddin Syah, yang memerintah tahun 520 hingga 544 Hijriah atau sekitar 1161 hingga 1186 Masehi. Sultan yang telah ditemukan makamnya adalah Sulaiman bin Abdullah yang wafat pada tahun 608 Hijriah atau 1211 Masehi. Perkembangan dan pergolakan. Pada masa pemerintahan Sultan ketiga, Sultan Alauddin Syed Maulana Abbasah, Islam mulai luas dikenal ke Perlak. Setelah wafatnya Sultan pada tahun 363 Hijriah, terjadi perang saudara antara kaum muslimin korban adu domba, sehingga selama 2 tahun berikutnya tak ada sultan. Sultan Ali Muqtad Syah yang beraliran Syiah memenangkan perang pada tahun 302 Hijriah. Sultan Alauddin Syed Maulana Ali Muqtad naik tahta. Pada akhir pemerintahannya terjadi lagi pergolakan antara kaum muslimin sebab adu domba yang kali ini dimenangkan oleh Sultan Abdul Malik Shah Johar Bardaulat, sehingga sultan-sultan berikutnya diambil dari golongan Johan Bardaulat. Pada tahun 362 Hijriah, setelah meninggalnya Sultan ke-7, Sultan Maghdum Alauddin Abdul Malik Shah Johan Bardaulat, terjadi lagi pergolakan selama kurang lebih 4 tahun antara kaum muslimin yang diakhiri dengan perdamaian dan pembagian kerajaan menjadi 2 bagian, yaitu Perlak Pesisir atau Syiah dipimpin oleh Sultan Alauddin Syed Maulana Shah. Yang kedua, Perlak Pedalaman atau Sunni dipimpin oleh Sultan Maghdum Alauddin Malik Ibrahim Shah Johan Bardaulat. Sultan Alauddin Syed Maulana Shah meninggal sewaktu Kedatuan Sriwijaya menyerang Perlak dan seluruh Perlak kembali bersatu di bawah pimpinan Sultan Maghdum Alauddin Malik Ibrahim Shah Johan Bardaulat yang melanjutkan perjuangan melawan Sriwijaya hingga tahun 1006. Serangan Sriwijaya. Pada tahun 986, Kedatuan Sriwijaya menyerang Kesultanan Perlak. Peperangan hebat pun pecah yang melibatkan pasukan kedua kerajaan tersebut. Dalam perang ini, Sultan Perlak Pesisir, yaitu Sultan Alauddin Syed Maulana Mahmud, gugur dalam peperangan. Pasca gugurnya Sultan Perlak Pesisir, wilayah Kesultanan Perlak secara keseluruhan akhirnya dikuasai oleh Sultan Perlak Pedalaman. Kehadiran pasukan Sriwijaya di wilayah Perlak segera direspon oleh Sultan Malik Ibrahim Syah dengan mengobarkan semangat rakyat Perlak untuk melawan Sriwijaya. Pertempuran besar pun terjadi selama bertahun-tahun. Perang antara keduanya baru berakhir pada tahun 1006 Masehi, ketika Sriwijaya memutuskan mundur dari pertempuran untuk bersiap menghadapi serangan Raja Dharmawangsa dari Kerajaan Medang di Jawa. Dengan berakhirnya perang antara Kesultanan Perlak dan Kedatuan Sriwijaya, wilayah Perlak secara keseluruhan dipimpin oleh keturunan Sultan Malik Ibrahim Syah. Pada masa ini, kondisi Kesultanan Perlak relatif damai, tanpa adanya peperangan melawan kerajaan luar. Penyatuan dengan Samudra Pasai. Pada tahun 1255 Masehi, Sultan Maghdum Alauddin Malik Muhammad Amin Shah II Johan Bardaulat selaku Sultan ke-17 Perlak mulai memerintah hingga tahun 1263. Selama masa kekuasaannya,
ia menjalankan politik persahabatan dengan menikahkan kedua orang putrinya dengan penguasa negeri bertetangga. Yang pertama, Putri Ratna Kamala dikawinkan dengan Raja Kerajaan Malaka, Sultan Muhammad Shah atau Parameswara. Yang kedua, Putri Gangga dikawinkan dengan Raja Kerajaan Samudra Pasai, Al-Malik Saleh. Sultan terakhir adalah Sultan ke-18, Maghdum Alaidin Malik Abdul Aziz Johan Berdaulat, memerintah pada tahun 1267 hingga 1292. Setelah ia meninggal, terjadi penyatuan Kesultanan Perlat ke dalam wilayah Kesultanan Samudra Pasai. Kedua wilayah ini kemudian di bawah kekuasaan putra dari Sultan Malikus Saleh, yakni Sultan Muhammad Malik Az-Zahir. Selanjutnya, Kesultanan Ternate. Kesultanan Ternate atau juga dikenal dengan Kerajaan Gapi adalah salah satu dari 4 kerajaan Islam di Kepulauan Maluku dan merupakan salah satu kerajaan Islam tertua di Nusantara. Didirikan oleh Bab Mansur Malamo pada tahun 1257. Kesultanan Ternate memiliki peran penting di kawasan timur Nusantara antara abad ke-13 hingga abad ke-19. Kesultanan Ternate menikmati kegemilangan di paruh abad ke-16 berkat perdagangan rempah-rempah dan kekuatan militernya. Pada masa jaya kekuasaannya membentang mencakup wilayah Maluku, Sulawesi bagian utara, timur dan tengah, bagian selatan Kepulauan Filipina hingga sejauh Kepulauan Marshall di Pasifik. Sejarah asal-usul pembentukan Pulau Gapi mulai ramai di awal abad ke-13. Penduduk Ternate merupakan warga eksodus dari Halmahera. Awalnya di Ternate terdapat 4 kampung yang masing-masing dikepalai oleh seorang momole atau kepala marga. Merekalah yang pertama-tama mengadakan hubungan dengan para pedagang yang datang dari segala penjuru mencari rempah-rempah. Penduduk Ternate semakin heterogen dengan bermukimnya pedagang Arab, Jawa, Melayu, dan Tionghoa. Oleh karena aktivitas perdagangan yang semakin ramai, ditambah ancaman yang sering datang dari para perombak, maka atas prakarsa Momole memimpin Tobona diadakan musyawarah dan membentuk suatu organisasi yang lebih kuat dan mengangkat seorang pemimpin tunggal sebagai raja. Tahun 1257, Momole Chiko, pemimpin Sampalu, terpilih dan diangkat sebagai Kolano atau raja pertama dengan gelar Baab Masyur Malamo. Kerajaan Gapi berpusat di Kampung Ternate yang dalam perkembangan selanjutnya semakin besar dan ramai, sehingga oleh penduduk disebut juga sebagai Gamlamo atau Kampung Besar. Belakangan orang menyebut Gamlamo dengan Gamalama. Semakin besar dan populernya kota Ternate, sehingga kemudian orang lebih suka mengatakan Kerajaan Ternate daripada Kerajaan Gapi. Di bawah pimpinan beberapa generasi penguasa berikutnya, Ternate berkembang dari sebuah kerajaan yang hanya berwilayahkan sebuah pulau kecil menjadi kerajaan yang berpengaruh dan terbesar di bagian timur Indonesia, khususnya Maluku. Selanjutnya, Kesultanan Pasai, juga dikenal dengan Samudra Darussalam atau Samudra Pasai, dengan sebutan singkat yaitu Pasai, adalah kerajaan Islam yang terletak di pesisir pantai utara Sumatera, kurang lebih di sekitar kota Loksemawe dan Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, Indonesia. Kerajaan ini didirikan oleh Merah Silu yang bergelar Sultan Malik As-Saleh
sekitar tahun 1267. Para sejarawan menelusuri keberadaan kerajaan ini menggunakan sumber dari hikayat raja-raja Pasai, serta peninggalan sejarah adat istiadat, serta budaya setempat yang masih berjalan dan dipertahankan oleh masyarakat pesisir pantai utara Sumatera. Hal ini dibuktikan dengan beberapa makam raja yang datang pertama kali pada tahun 710 Masehi, serta penemuan koin berbahan emas dan perak dengan tertera nama keturunan rajanya. Dengan ditemukannya makam raja, membuktikan sebelumnya sudah berdiri kerajaan Samudra Pasai sebelum rajanya meninggal. Kerajaan Samudra Pasai sudah berdiri sebelum 710 Masehi, dan juga bisa dikatakan Islam sudah masuk di Nusantara sebelum 710 Masehi. Keberadaan kerajaan ini juga tercantum dalam kitab Rihlah Al-Masyriq, Pengembara ke Timur, karya Abu Abdullah Ibn Batuha, musafir Maroko yang singgah ke negeri ini pada tahun 1345. Kesultanan Pasai akhirnya runtuh setelah serangan Portugal pada tahun 1521. Selanjutnya Kesultanan Goa, kadang disebut Kerajaan Goa atau Kerajaan Goa Talo atau Kesultanan Makassar, adalah sebuah kesultanan yang berpusat di daerah Sulawesi Selatan, tepatnya di Jazirah Selatan dan pesisir barat Semenanjung yang didiami oleh suku Makassar. Wilayah inti bekas kerajaan ini sekarang berada di bawah Kabupaten Goa, Kota Madya Makassar, Kabupaten Takalar, Kabupaten Maros, sebagian Kabupaten Pangkep, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Bulukumba, dan Kabupaten Selayar saat ini. Berawal dari chiefdom yang didirikan pada awal abad ke-14, Kerajaan Goa mencapai puncak kejayaannya bersama Kerajaan Talo sekitar tahun 1511 hingga 1669, ketika kerajaan ini memegang hegemoni militer dan perdagangan atas wilayah timur Nusantara, termasuk diantaranya sebagian besar Sulawesi, beberapa bagian dari Maluku dan Nusa Tenggara, pesisir timur Kalimantan hingga wilayah utara. Dalam prosesnya menjadi kekaisaran maritim, Kerajaan Goa mengembangkan berbagai inovasi dalam bidang pemerintahan, ekonomi, dan militer. Perubahan sosial budaya yang drastis juga terjadi seiring mengeratnya hubungan antara Kerajaan Goa dan dunia luar, terutama setelah Kerajaan Goa mengadopsi Islam sebagai agama resmi. Kekalahan Kerajaan Goa dalam Perang Makassar yang terjadi pada tahun 1669 mengakibatkan lepasnya wilayah kekuasaan Kerajaan Goa di luar Sulawesi Selatan, sementara sebagian kecil wilayahnya diberikan kepada VOC. Meski begitu, Kerajaan Goa tetap bertahan sebagai negeri merdeka hingga awal abad ke-20, ketika pemerintah kolonial Belanda mengalahkan Goa dalam ekspedisi Sulawesi Selatan dan menjadikannya daerah jajahan. Warisan Kesultanan Goa: ada Bala Lampoa, Masjid Katangka, Pelabuhan Paotere, Benteng Ujung Pandang, Makam Raja-Raja Goa, Makam Raja-Raja Talo, Baju Bodo, Perahu Palari, Songkok Guru, Coto Makassar, Lontara Makassar, Perahu Rotorani, dan yang terakhir Perahu Banawa. Selanjutnya Kesultanan Limboto. Kesultanan Limboto yang mulanya disebut juga sebagai Kerajaan Limboto
merupakan salah satu kerajaan tertua di semenanjung utara Pulau Sulawesi. Kesultanan Limutu merupakan kesultanan kembar dengan Kesultanan Gorontalo yang terikat dalam perjanjian perserikatan dan kesultanan bersaudara yang berbagi pengaruh hingga ke seantero kawasan Teluk Tomini dan semenanjung utara Sulawesi. Pada awalnya, Kerajaan Limboto terbentuk terlebih dahulu dibandingkan Kesultanan Gorontalo, yaitu pada tahun 1330. Luas wilayah Kesultanan Limboto meliputi tengah semenanjung Gorontalo hingga ke bagian utara. Ini bagian dari Kabupaten Gorontalo Utara. Kesultanan Limboto bersama dengan Kesultanan Gorontalo turut menjadi pusat penyebaran Islam dan perdagangan yang paling disegani dan berpengaruh. Ibu kota Kesultanan. Dalam catatan Hikayat Leluhur Gorontalo, ibu kota Kesultanan Limboto awalnya berada di Tomilito, kemudian berpindah ke Bongo. Terakhir, ibu kota Kesultanan berpindah ke wilayah Hunggalua, ini bagian dari Kabupaten Gorontalo. Berpindah-pindahnya lokasi ibu kota Kesultanan ini biasanya mengikuti domisili sultan atau raja yang terpilih. Reruntuhan istana Kesultanan Limboto sendiri dipastikan telah hancur karena kondisi alam atau ditinggalkan saat penjajah Belanda datang ke tanah Gorontalo. Saat ini, replika istana Kesultanan Limboto dapat dijumpai di pusat kota Limboto yang dikenal dengan nama Bantayo Poboide. Selanjutnya, Kesultanan Cirebon. Kesultanan Cirebon adalah sebuah kesultanan di daratan utara Pulau Jawa bagian barat pada abad ke-15 dan 16 dan merupakan pangkalan penting dalam jalur perdagangan dan pelayaran antar pulau. Lokasinya di pantai utara Pulau Jawa. Kesultanan Cirebon didirikan di Dalem Agung Pakungwati sebagai pusat pemerintahan negara Islam Kesultanan Cirebon. Letak Dalem Agung Pakungwati sekarang menjadi keraton Kasepuhan. Kesultanan Cirebon erat kaitannya dengan sosok Sunan Gunung Jati yang dikenal sebagai salah satu dari 9 wali yang menyebarkan agama Islam di Lampung dan Jawa bagian barat. Kesultanan Cirebon mampu bertahan selama 3 abad sejak diakuinya Walang Sungsang sebagai Sri Mangana pada tahun 1430 hingga terjadinya kisruh kekuasaan akibat kosongnya posisi Sultan Cirebon sepeninggal Sultan Abdul Karim pada tahun 1677. Tipu daya Mataram, masa Amangkurat I serta dekatnya sebagian keluarga Kesultanan Cirebon dengan Belanda menyebabkan perlahan kekuasaan Cirebon akhirnya runtuh. Terlebih perkara Pribawa di antara keluarga besar Kesultanan Cirebon semakin mempercepat keruntuhan Kesultanan Cirebon pada akhir abad ke-17. Selanjutnya, Kesultanan Demak atau Kerajaan Demak adalah kerajaan Islam pertama di Jawa yang berdiri pada perempat akhir abad ke-15 di Demak. Demak sebelumnya merupakan Kadipaten Majapahit yang telah melemah saat itu untuk beberapa tahun sebelum melepaskan diri. Berdasarkan cerita tradisional Jawa, kerajaan ini didirikan oleh Raden Patah yang merupakan keluarga dinasti Majapahit. Demak memainkan peran penting dalam mengakhiri kekuasaan Majapahit dan penyebaran Islam di Jawa. Sepanjang setengah awal abad ke-16, Demak berada pada puncak kejayaannya di bawah pemerintahan Trenggana. Pada masanya,
ia melakukan penaklukan ke pelabuhan-pelabuhan utama di Pulau Jawa hingga ke pedalaman yang mungkin belum tersentuh Islam. Salah satu pelabuhan yang ditaklukkan Demak adalah Sunda Kelapa, yang pada waktu itu berada dalam kekuasaan Kerajaan Sunda. Hubungan aliansinya dengan Imperium Portugal sejak 1511 menjadi ancaman bagi Demak. Pada tahun 1527, pasukan dari Demak dan Cirebon yang dipimpin oleh Fathahillah melancarkan serangan sukses ke Sunda Kelapa yang memukul mundur Portugal dan Sunda. Fathahillah kemudian mengganti nama pelabuhan tersebut menjadi Jayakarta. Di luar Jawa, Demak memiliki kekuasaan atas Jambi dan Palembang di Sumatera bagian timur. Kerajaan mulai mengalami kemunduran ketika Trenggana terbunuh dalam perang melawan Panarukan pada tahun 1546. Sunan Prawoto kemudian naik tahta menggantikannya, tetapi dibunuh pada tahun 1547 oleh suruhan Arya Panangsa, penguasa Jipang yang ingin menjadi Raja Demak. Perang perebutan tahta segera terjadi dan berakhir dengan dibunuhnya Arya Panangsa oleh Joko Tingkir, penguasa Pajang. Sebagai hukuman, Joko Tingkir kemudian memindahkan kekuasaan Demak ke Pajang, tempat kekuasaannya. Dengan demikian, Kerajaan Demak berakhir dengan didirikannya Kesultanan Pajang. Selanjutnya, Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat adalah negara dependen yang berbentuk kerajaan. Kedaulatan dan kekuasaan pemerintahan negara diatur dan dilaksanakan menurut perjanjian atau kontrak politik yang dibuat oleh negara induk Kerajaan Belanda bersama-sama negara dependen Kesultanan Ngayogyakarta. Kontrak politik terakhir antara negara induk, dalam hal ini Hindia Belanda, dengan kesultanan adalah perjanjian politik pada tahun 1940. Sebagai konsekuensi dari bentuk negara kesatuan yang dipilih oleh Republik Indonesia sebagai negara induk, maka pada tahun 1950 status negara dependen Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat diturunkan menjadi daerah istimewa setingkat provinsi dengan nama Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya, Kesunanan Surakarta Hadiningrat. Surakarta Hadiningrat adalah sebuah kerajaan di Pulau Jawa bagian tengah yang berdiri pada tahun 1745 yang merupakan penerus dari Kesultanan Mataram yang beribu kota di Kartasura dan selanjutnya berpindah ke Surakarta. Pada tahun 1755 sebagai hasil dari perjanjian Giyanti yang disahkan pada tanggal 13 Februari 1755 antara VOC dengan Pangeran Mangkubumi, disepakati bahwa wilayah Mataram dibagi menjadi dua pemerintahan, yaitu Surakarta dan Yogyakarta. Semula, sejak tahun 1745 hingga peristiwa Palihan Nagari pada tahun 1755, Kesunanan Surakarta yang beribu kota di Surakarta merupakan kelanjutan dari Kesultanan Mataram yang sebelumnya berkedudukan di Kartasura, baik dari segi wilayah, pemerintahan maupun kedudukan penguasanya. Kemudian berlakunya perjanjian Giyanti dan diadakannya pertemuan Jatisari pada tahun 1755, menyebabkan terpecahnya Kesunanan Surakarta menjadi dua kerajaan.
Kota Surakarta tetap menjadi pusat pemerintahan sebagai wilayah Kesunanan Surakarta dengan rajanya, yaitu Susuhunan Pakubuwana III. Sedangkan sebagian wilayah Kesunanan Surakarta yang lain diperintah oleh Sultan Hamengkubuwana I yang berkedudukan di kota Ngayogyakarta, dan wilayah kerajaannya baru dibangun pada tahun 1755 dengan pola tata kota yang sama dengan Surakarta yang lebih dulu berdiri. Adanya Perjanjian Salatiga tanggal 17 Maret 1757 turut memperkecil wilayah Kesunanan dengan diberikannya sebagai daerah apanase di dalam wilayah Nagara Agung. Wilayah ini di sekitar wilayah ibu kota kerajaan kepada pihak Raden Mas Said yang kemudian bergelar Adipati Mangkunegara I. Demikian cerita yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap dukung channel kami dengan cara klik like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.